Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dian Putasari, biasa dipanggil Ibu Novi. Kita kali ini akan belajar tentang antigen dan antibodi. Mungkin sudah sering ya kalau mendengar tentang antibodi atau masih asing dengan antigen. Mari kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa setelah mempelajari tema tentang antigen dan antibodi, mahasiswa mampu mengetahui tentang struktur antibodi, kemudian tentang leukosit, tentang sel T, sel B, dan bagaimana migrasi dari neutrosil dan monosit ke lokasi yang terinfeksi. Kita belajar tentang struktur antibodi. Pada intinya, antibodi mempunyai rantai namanya heavy chain dan light chain. Ada heavy chain dan light chain itu berada di antigen binding site, kemudian antara antigen binding site kanan dan kiri ada hinge region, ada penghubungnya. Nah, di bagian bawah yang tadinya menempel pada sel plasma itu disebut sebagai constant region. Jadi ada bagian antigen binding site, kemudian ada bagian constant region. Saya ulangi lagi, di antigen binding site itu ada dua rantai, yaitu heavy chain dan light chain. Secara umumnya struktur antibodi seperti ini. Nanti antibodi akan bisa menjadi monomer, dimer, bahkan bisa sampai 5 pentamer. Ini secara sistematik struktur antibodi. Tadi ya, ada constant region yang fungsinya sebagai vektor. Kemudian ada variable region yang disebut sebagai antigen binding site. Jadi di variable region ini di mana lokasi penempelan, lokasi pengenalan antigen yang dimiliki oleh mikroba, baik itu bakteri, virus, helmin, ya, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini kelas dari imunoglobulin atau antibodi. Apa saja yang sudah dikenal? Ada imunoglobulin atau antibodi M. Ini adalah pentamer. Kemudian ada IgD, IgG, IgE, dan IgA. Mereka adalah monomer. IgA bisa juga bentuk strukturnya adalah dimer. Dimer itu ganda 2. Kalau pentamer tersusun dari 5. Kemudian monomer hanya tunggal, tadi dimer 2. Ya, jadi berat molekul semakin besar seperti IgM, maka akan paling berat karena dia bentuk strukturnya adalah pentamer. IgM memiliki berat molekul terbesar dibandingkan antibodi yang lain. Di sini yang ringan, yang paling kecil adalah IgG. Ya. Untuk konsentrasi di serum darah kita, yang paling banyak adalah bisa IgM ataupun IgA. Yang paling kecil itu adalah IgE. Waktu hidupnya, half-life-nya di serum ya paling lama adalah IgG. IgG bisa mencapai 7 sampai 23 hari. Yang singkat ada IgE 2,5 hari, juga ada IgD sekitar 3 hari. Kemudian kita bicara tentang J-chain, yaitu penghubung.
Kalau namanya monomer berarti tidak ada penghubung. Kalau lebih yaitu dimer untuk IgA, bahkan pentamer untuk IgM pasti mempunyai Z-chain. Berikutnya fungsi dari imunoglobulin sendiri. Salah satu fungsinya yaitu aktivasi sistem komplement. Aktivasi sistem komplement ini strong, berarti sangat kuat, bisa dilakukan oleh IgM. Kemungkinan juga bisa dilakukan oleh IgG, kecuali subkelasnya yaitu IgG4. IgD, IgE, dan imunoglobulin A tidak mempunyai fungsi untuk aktivasi sistem komplement. Berikutnya kita bicara fungsi yang lainnya, yaitu netralisasi toksin bakteri. Netralisasi toksin bakteri hanya bisa dilakukan oleh IgM dan IgA serta IgD. Maaf, saya ralat IgG. Sedangkan IgD dan IgE tidak memiliki fungsi untuk melakukan netralisasi. Untuk antiviral activity, IgM tidak memiliki, IgD juga, IgE tidak. Yang memiliki kemampuan untuk antiviral activity yaitu IgG dan IgA. Kemudian kemampuan untuk mengikat binding to mast cell. Jadi kemampuan untuk mengikat sel mast dan basofil. Sel basofil ini termasuk PNN ya, polymorphonuklear cell. Bagian dari innate immunity. Hanya dimiliki oleh IgE. Yang lainnya tidak memiliki aktivitas untuk pengikatan pada sel mast dan sel basofil. Berikutnya ada kemampuan tambahan, properti tambahan seperti IgM ini efektif aglutinator pada partikulat antigen serta bisa melakukan bakteri oksidasi. Kemudian kalau IgD dia memiliki bisa ditemukan di permukaan sel B yang matur dan melakukan signaling hubungan via sitoplasmic tail terhadap sel B tadi. Untuk IgG, dia sebagai antibody dependent cell cytotoxicity. IgE, dia memiliki kemampuan memediasi respon alergi serta efektif untuk pertahanan pada parasitik atau cacing. Worm itu cacing, parasit. Kemudian sedangkan IgA dia bentuknya monomer yang bisa berada di cairan yang sekretorik, aktif sebagai dimer di permukaan epitelial. Ini tentang tipe-tipe imunoglobulin. Jadi perkembangannya imunoglobulin dari sel beta. Sel beta akan berdiferensiasi terminal dengan bantuan dari T helper. Kemudian ini rangsangan sel beta dilakukan oleh sel helper, kemudian oleh sitokin, oleh CD40L, maka akan menjadi sel-sel plasma yang memproduksi imunoglobulin yang spesifik, yaitu bisa memiliki imunoglobulin IgM. Tadi principal effector function-nya, fungsi utamanya sebagai aktivasi sistem komplement. Kemudian IgG dengan subkelasnya G1 dan G3, dia mempunyai Fc reseptor
dependent phagocytic response, kemudian ada kemampuan aktivitas mengaktifasi sistem komplement, dan terkenal dia bisa ditransfer via placental. Jadi neonatal immunity, imunitas yang ditransfer dari ibu kepada neonatal melalui plasenta. Kemudian ada interleukin 4 bisa mengaktifasi sel plasma untuk memproduksi IgE. Tadi kita bahas IgE memiliki kemampuan untuk pertahanan terhadap helminth. Bisa sel emas degranulasi yang memediasi reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi. Terakhir ada IgA, dia adalah imunitas mukosal. Dia bisa ditransferkan via sel epitelial. Di sini terlihat struktural dari IgG, IgA, IgM yang pentamer, kemudian IgD dan IgE. IgG memiliki jumlah yang terbanyak di serum, sekitar 80%, dengan half-life-nya tertinggi, terlama. Ya. Setelahnya ada IgG 1, 2, 3, dan 4. Untuk IgG 3, dia memiliki Hinge region. Untuk IgA, dia bentuknya monomerik IgA dan sekretori IgA yang berbentuk dimer. Ketika dia berbentuk dimer, ada hubungan antara monomer 1 dengan monomer 2 akhirnya membentuk dimer, sehingga ada Z-chain. Half-life-nya sekitar 6 hari dengan jumlah yang sedikit banyak, yaitu 13%. Selanjutnya kita perhatikan IgM. Ya. IgM bentuknya adalah pentamer. Sedangkan IgD bentuknya adalah monomer, IgE juga monomer. IgE spesifik aktivitas basophil granulosit. Ini Ig yang monomer, yaitu IgD, E, dan G, dengan cirinya masing-masing di variabel constant region, ya, memiliki spesifik masing-masing, juga di variabel region dengan propertinya masing-masing, pembedanya. Kemudian kalau IgA yang dimer, dia mempunyai J-chain, ya, penghubung antara yang antibodi 1 dengan antibodi yang kedua, sehingga membentuk dimer 2 antibodi, ya, yang terkait. IgM bentuknya paling besar dengan Z-chain yang banyak karena menghubungkan 5 antibodi dihubungkan dengan jembatan disulfida, yaitu ada sulfur dan ikatan sulfur dengan sulfur.